Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Chani Amelia. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan perjalanan dari awal mulanya aku nge-YouTube sampai aku menerima surat dari Google AdSense, sampai aku menerima gaji, dan sampai aku mendapatkan 100.000 subscriber per tanggal 17 Maret 2020 kemarin. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah nge-support aku dari awal aku bikin channel sampai channel aku ini berkembang hingga sekarang. Dan aku bikin video ini sama sekali tidak ada unsur pamer, nggak ada niat pamer sama sekali, karena aku niatnya benar-benar cuman pengen ngasih informasi kepada teman-teman semua. Soalnya udah banyak juga teman-teman yang minta aku untuk bikin video tentang perjalanan aku nge-YouTube. Jadi memang di video ini aku akan membeberkan semuanya, sama sekali nggak ada clickbait di video ini. Jadi aku akan menceritakan awal mulanya aku nge-YouTube kayak gimana, terus aku udah dapat gaji berapa. Pokoknya semuanya akan aku sampaikan di video ini. Nah, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku pengen memberikan sedikit informasi dulu kepada teman-teman semua supaya nyambung nanti kan ceritanya. Jadi di sini aku ingin menginformasikan tentang apa itu monetisasi. Jadi supaya channel kita itu bisa menghasilkan uang, channel kita itu harus dimonetisasi terlebih dahulu. Ciri-ciri channel yang udah dimonetisasi itu adalah udah ada iklan di setiap video-videonya. Nah, dari iklan itulah kita bisa mendapatkan gaji dari pihak Google. Nah, kenapa Google? Kenapa bukan dari pihak YouTube? Jadi yang menggaji para YouTuber itu sebenarnya memang dari pihak Google, dan YouTube itu bekerja sama dengan pihak Google tersebut. Jadi YouTube itu adalah ibarat wadah untuk kita berkarya, dan pihak Google lah yang akan mengapresiasi karya kita tersebut, guys. Waktu aku bikin channel ini, syarat untuk monetisasi itu ada 4 syarat. Jadi ada 4 syarat yang harus aku penuhi supaya channel aku itu bisa dimonetisasi. Yang pertama waktu itu adalah mematuhi kebijakan dan pedoman YouTube. Yang kedua itu menyetujui persyaratan YPP. Yang ketiga mengkaitkan channel kita dengan akun Google AdSense. Jadi kita harus bikin akun Google AdSense dulu baru mengkaitkannya dengan channel YouTube kita. Nah, untuk syarat yang keempat adalah channel kita harus mencapai 1.000 subscribers dan 4.000 jam waktu tonton. Nah, setelah keempat syarat ini terpenuhi, barulah YouTube itu akan meninjau channel kita apakah channel kita itu layak untuk demonetisasi atau tidak. Nah, menunggu proses peninjauan ini yang menurut aku lumayan lama ya, sesuai dengan pengalaman aku sebelumnya. Tapi yang perlu aku informasikan di sini, syarat yang aku sebutkan tadi itu adalah syarat ketika aku bikin channel YouTube waktu itu tanggal 24 Agustus 2019. Nah, kalau sekarang per bulan Oktober 2019 hingga sekarang ini syaratnya itu udah berubah. Kalau dulu meskipun channel kita itu belum mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam waktu tonton, kita masih bisa bikin akun Google AdSense dan mengkaitkannya dengan channel kita. Tapi sekarang ini kita harus mencapai 1.000 subscribers dan 4.000 jam waktu tonton dulu, baru kita bisa bikin Google AdSense dan mengkaitkannya dengan channel kita. Nah, aku juga nggak tahu kenapa persyaratan dari YouTube ini berubah untuk syarat monetisasinya. Mungkin karena udah terlalu banyak konten-konten kreator di luar sana yang pengen berkarir di dunia YouTube, makanya mungkin YouTube itu merubah peraturan syarat dari monetisasi mereka. Nah, mungkin itu dia sedikit informasi tentang monetisasi dan bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang dari YouTube. Semoga kalian bisa paham dengan sedikit penjelasan dari aku tadi. Dan sekarang aku mulai menceritakan perjalanan dari awal aku nge-YouTube. Sebelum aku bikin video ini, aku udah mencatat terlebih dahulu tanggal-tanggal penting, kapan aku mengupload video pertama kali, kapan aku mencapai 1.000 subscriber, kapan aku memenuhi syarat yang 4 tadi itu. Semuanya akan aku jelaskan sesuai dengan yang udah aku catat. Pokoknya kalian jangan sampai skip video ini dari awal sampai akhir supaya kalian bisa menyerap informasinya itu dengan jelas seperti itu, guys. So, langsung aja ya dari yang pertama. Jadi aku mengupload video pertama kali ke YouTube itu adalah tanggal 24 Agustus 2019. Video yang pertama kali aku upload itu adalah video tentang Shopee Haul Room Decor part yang pertama. Kalian nanti bisa cek aja videonya, itu bener-bener video aku pertama kali waktu itu. Nah, singkat ceritanya, aku itu mencapai 1.000 subscriber itu pada tanggal 23 September 2019, berarti dari 24 Agustus 2019 kira-kira ada jangka waktu 1 bulan, barulah aku mencapai 1.000 subscribers itu. Dan aku mencapai 1.000 subscriber itu ketika aku udah mengupload video yang ke-6. Dan video yang ke-6 itu adalah video tentang makeover kamar kos yang part 1. Nah, aku seneng banget dong karena aku udah mencapai 1.000 subscriber kan
kala itu. Tapi ada satu syarat lagi yang harus aku penuhi, yaitu 4.000 jam waktu tonton yang aku sebutkan di awal tadi itu ya. Abis itu aku tetap aja lanjut bikin YouTube, selalu konsisten untuk mengupload ke YouTube. Pada tanggal 25 September 2019 itu aku baru mencapai 2.000 subscribers. Nah, dari 2.000 subscriber ini tawaran-tawaran kerjasama dan endorse itu udah mulai berdatangan waktu itu melalui email. Jadi aku senang banget karena meskipun aku belum dimonetisasi, meskipun aku belum dapetin gaji dari YouTube, aku udah bisa mendapatkan penghasilan dari kerjasama dan endorse tadi itu. Nah, yang bikin aku senang lagi besoknya, yaitu tanggal 26 September 2019, di situ aku udah mencapai semua syarat monetisasi. Jadi aku udah mencapai 4.000 jam waktu tonton itu di tanggal 26 September 2019. Kira-kira ada waktu 1 bulan juga ya, dari tanggal 24 Agustus 2019 sampai 26 September 2019 aku itu udah mencapai yang 1.000 subscribers dan 4.000 jam waktu tonton. Nah, pada tanggal 26 September ini subscriber aku waktu itu udah 3.000-an. Pokoknya waktu itu aku seneng banget kan ya, karena udah mencapai syarat monetisasi itu, dan otomatis channel aku langsung masuk ke proses peninjauan dari pihak YouTube. Dan katanya proses peninjauan itu akan memakan waktu 1 bulan bahkan lebih. Jadi waktu itu sambil nunggu-nunggu proses peninjauannya selesai, apakah channel aku diterima untuk monetisasi atau tidak, aku tetap aja konsisten untuk mengupload video ke YouTube. Nah, abis itu tanggal 1 Oktober 2019 aku udah mencapai 10.000 subscribers. Itu aku bener-bener seneng banget sampai aku bikin video ucapan terima kasih untuk para subscriber aku, dan videonya tuh masih ada, kalian bisa cek aja. Terus singkat cerita, jadi aku udah nunggu-nunggu beberapa bulan ya kan. Tanggal 6 Desember 2019 aku dapat email dari pihak YouTube yang menginformasikan bahwa channel aku udah dimonetisasi. Abis itu aku langsung cek video-video aku kan. Aku langsung suruh kakak aku langsung suruh Mas Ovi untuk ngecek video-video aku apakah udah ada iklannya atau enggak, dan ternyata memang udah ada iklan di video aku. Dan ketika aku cek aplikasi YouTube Creator, itu benar-benar ada lambang dolar hijau di setiap video-video aku. Aku seneng banget. Jadi proses peninjauan aku itu waktu itu memakan waktu 2 bulan lebih, karena dari tanggal 26 September 2019 sampai 6 Desember 2019. Jadi itu ada sekitar 2 bulan lebih baru channel aku selesai proses ditinjaunya. Dan waktu tanggal 6 Desember itu, aku itu udah mencapai 35.000 subscribers. Di sini aku semakin semangat untuk mengupload video karena channel aku udah bisa menghasilkan uang karena udah ada iklan di video-video aku. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa penghasilan kita itu akan dihitung dari awal channel kita disetujui untuk monetisasi. Jadi waktu itu kan aku disetujui monetisasinya itu tanggal 6 Desember 2019, berarti aku mulai mendapatkan uang per tanggal 6 Desember 2019 tersebut sampai sekarang. Nah, habis itu tanggal 13 Januari 2020, pendapatan aku yang dari tanggal 6 Desember tadi sampai 31 Desember itu udah masuk ke akun Google AdSense. Nah, tapi jangan seneng dulu. Meskipun uangnya itu udah masuk ke akun Google AdSense kita, bukan berarti kita udah bisa melakukan proses pencairan dana ke rekening kita. Jadi, untuk melakukan proses pencairan dana ini, saldo kita di akun Google AdSense itu harus mencapai 1,3 juta atau $100 terlebih dahulu. Habis itu kita harus memenuhi 3 tahap verifikasi lagi. Nah, karena waktu itu pendapatan aku yang dari tanggal 6 Desember sampai 31 Desember 2019 waktu itu adalah Rp5.210.000, otomatis aku udah langsung mencapai syarat yang 1,3 juta tadi kan. Karena aku udah mencapai syarat itu, akhirnya aku langsung bisa masuk ke tahap 3 verifikasi tadi itu. Jadi adapun tahap-tahapnya, yang pertama yaitu ada tahap verifikasi rekening, yang kedua verifikasi identitas yaitu kayak KTP, SIM ataupun paspor, dan yang ketiga adalah verifikasi alamat. Nah, waktu itu untuk verifikasi rekening dan verifikasi identitas waktu itu aku 1 hari langsung selesai. Jadi tanggal 13 Januari itu aku langsung selesai tahap yang 1 sama tahap yang kedua. Dan waktu itu untuk verifikasi identitas aku pakainya yang SIM karena KTP aku belum KTP yang berlaku seumur hidup. Jadi masih ada batas waktu berlaku KTP-nya, dan waktu itu batas berlaku KTP aku udah hangus karena kalau nggak salah 2018 ya terakhir aktifnya. Jadi waktu itu KTP aku ditolak
sama pihak YouTube. Makanya aku memverifikasi identitas itu pakai SIM. Nah, untuk verifikasi rekening sendiri, di sini aku menggunakan rekening BRI, dan ketika kita mencantumkan nomor rekening sama nama dari rekening kita itu, pihak Google akan mengirimkan 3 digit kode ke rekening kita. Nah, dan 3 digit kode yang masuk ke rekening itulah yang kita pakai untuk memverifikasi rekening kita. Setelah verifikasi ini berhasil, yang verifikasi tahap 1 sama verifikasi tahap 2 ini, kita akan mendapatkan pemberitahuan lagi untuk memverifikasi alamat. Nah, waktu itu aku mendapatkan informasi bahwa untuk verifikasi alamat ini kita harus menggunakan alamat yang sesuai dengan KTP. Tapi nyatanya, sesuai dengan pengalaman aku ya, alamat yang aku cantumkan waktu itu adalah alamat kosan aku yang di Bandung. Sedangkan KTP aku ataupun SIM aku adalah alamat yang ada di Sumatera Barat. Awalnya aku memang agak was-was gitu sih ya, tapi ternyata itu berhasil. Meskipun aku memverifikasi alamat aku bukan menggunakan alamat yang ada di identitas aku, tapi menggunakan alamat kosan aku. Intinya, mereka akan mengirimkan surat PIN Google AdSense untuk verifikasi alamat ini sesuai dengan alamat yang tercantum di akun Google AdSense kita. Jadi nggak mesti sesuai dengan identitas kita, guys. Jadi informasi yang aku dapatkan dari beberapa pihak YouTuber itu waktu itu ada salahnya ya, karena ini sesuai dengan pengalaman aku pribadi. Nah, kembali lagi ke verifikasi alamat tadi. Jadi syarat untuk verifikasi alamat ini kita harus memasukkan kode PIN supaya verifikasi alamat kita ini berhasil. Nah, untuk mendapatkan kode PIN ini sendiri, kita harus mendapatkan surat ini, surat PIN dari Google AdSense. Dan ini nunggunya juga lumayan lama ya. Jadi waktu itu ketika aku mulai masuk ke proses verifikasi alamat, otomatis mereka udah mengirimkan surat ini ke alamat yang tertera di akun Google AdSense aku, yaitu alamat kosan aku yang di Bandung ini. Dan suratnya ini sendiri itu pengirimannya dari pihak Google AdSense langsung, dan pengirimannya juga melalui pos ya. Jadi mereka menggunakan ekspedisi pos untuk mengirimkan surat ini. Untuk proses pengiriman surat ini ke alamat kita itu membutuhkan waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Habis itu setelah aku menunggu sekitar 1 bulanan, jadi waktu itu udah tanggal 13 Februari 2020, surat PIN dari Google AdSense itu belum juga datang. Jadi waktu itu aku udah coba datengin kantor pos untuk pengiriman ke daerah Kecamatan Sukasari, Bandung, itu juga belum ada. Ketika aku pulang dari pos itu, nyampe kosan aku langsung buka akun Google AdSense aku dan aku mengklaim untuk surat PIN yang kedua. Makanya di sini aku dapat 2 surat PIN Google AdSense ini. Nah, setahu aku kesempatan kita untuk mengklaim surat PIN dari Google AdSense itu hanya 3 kali, guys. Nah, saat aku mengklaim surat PIN Google AdSense yang kedua ini, itu pendapatan aku yang bulan Januari, dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2020 itu udah masuk lagi laporan pendapatannya itu ke akun Google AdSense aku. Jadi, pendapatan aku pada bulan Januari 2020 kemarin itu adalah Rp6.613.000, sehingga total saldo yang ada di akun Google AdSense aku waktu itu adalah Rp11.823.000. Nah, saat itu aku udah greget banget dong karena saldonya udah segitu tapi aku belum bisa cairin dananya ke rekening aku. Akhirnya aku nunggu-nunggu lagi karena aku udah ngeklaim surat PIN yang kedua, dan pada tanggal 2 Maret 2020 akhirnya aku dapat surat PIN dari Google AdSense. Jadi aku benar-benar senang banget karena waktu itu aku lagi di kosan, terus tiba-tiba kurir dari kantor posnya nge-WA aku bahwa surat ini udah ada. Nah, meskipun aku menerima 2 surat dari Google AdSense, bukan berarti PIN dari masing-masing surat ini tuh berbeda. Karena apa? Karena surat yang kedua ini hanyalah kopian dari surat yang pertama. Jadi otomatis kode PIN yang ada di dalamnya itu bakal sama aja dengan surat yang pertama. Habis itu aku langsung buka karena aku langsung pengen tahu kode PIN yang ada di dalamnya. Habis itu aku langsung verifikasi alamat aku. Jadi aku masukin kodenya waktu itu ke kolom verifikasi alamatnya. Dan setelah berhasil, saat itu juga aku langsung dapat email pembayaran dari pihak Google AdSense. Nah, terus besoknya pada tanggal 3 Maret 2020, akhirnya gaji aku yang 11.823 tadi itu langsung masuk ke rekening BRI aku. Jadi
Jadi aku bener-bener seneng banget karena gaji aku dari awal monetisasi ya, yang dari tanggal 6 Desember sampai tanggal 31 Januari itu langsung masuk. Jadi otomatis 2 bulan itu langsung masuk ke rekening BRI aku. Nah, tapi yang perlu kalian ketahui bahwa gaji kita itu sebenarnya masuk ke rekening itu per tanggal 21 sampai 25 setiap bulannya. Kenapa aku waktu itu masuknya tanggal 3 Maret? Karena proses pembayarannya waktu itu telat karena nunggu-nunggu surat PIN Google AdSense tadi itu kan. Makanya setelah proses verifikasi alamat berhasil, besoknya uangnya langsung masuk ke rekening aku. Nah, tapi untuk gaji di bulan selanjutnya itu masuknya tetap per tanggal 21 sampai 25 setiap bulannya. Pokoknya antara tanggal itu, kalau nggak 21, kalau nggak 22, kalau nggak 23, kalau nggak 24, kalau nggak 25. Nah, seperti itu. Jadi, intinya di sini aku mendapatkan gaji pertama selama aku nge-YouTube itu adalah tanggal 3 Maret 2020. Nah, habis itu pada tanggal 13 Maret 2020, laporan pendapatan aku yang bulan Februari, yakni dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 29 Februari itu udah masuk juga nih laporan pendapatan ke akun Google AdSense aku. Jadi saldo aku waktu itu udah bertambah lagi menjadi Rp5.510.000. Jadi yang awal mulanya saldo aku pada tanggal 3 Maret itu 0 ya. Akhirnya pada tanggal 13 Maret 2020 saldo aku berisi lagi. Dan sebenarnya saldo aku yang 5.510.000 dari gaji bulan Februari itu masuk ke rekening aku harusnya tanggal 21 ataupun sampai tanggal 25 di bulan Maret ini juga. Tapi aku nggak mau uangnya langsung masuk. Jadi aku pengen uangnya itu tetap aja tertahan di saldo Google AdSense aku. Karena apa? Karena aku itu niatnya emang pengen nabung. Aku nggak pengen gaji YouTube aku itu diganggu-gugat karena ya niatnya pengen nabung aja supaya agak berasa aja gitu pendapatannya. Makanya di pengaturan akun Google AdSense aku untuk pencairan dana itu aku naikin menjadi 15 juta. Jadi setelah saldo aku yang di Google AdSense itu mencapai 15 juta, barulah mereka mencairkan ke rekening aku. Nah, karena waktu itu saldo aku baru 5.510.000, otomatis belum mencapai yang 15 juta tadi itu kan, makanya saldo aku itu masih tertahan. Jadi belum mereka kirimkan ke rekening aku, seperti itu. Jadi nanti saldo aku yang 5.510.000 tadi itu bakal digabung ke pendapatan aku di bulan-bulan berikutnya hingga mencapai 15 juta. Kalau misalnya nanti aku mencapai 15 juta itu misalnya pada bulan April, otomatis pada bulan Mei nantinya tanggal 21 sampai tanggal 25 Mei itu gaji aku yang 15 juta itu udah masuk ke rekening, seperti itu guys. Dan akhir cerita dari video ini adalah tanggal 17 Maret 2020 kemarin. Karena apa? Karena di situ aku mencapai 100.000 subscriber. Jadi itu dia perjalanan dari awal aku nge-YouTube sampai aku menerima gaji dan sampai aku mendapatkan 100.000 subscriber. Alhamdulillah aku senang banget dan aku berharap semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua bahwa dengan kerja keras kita, bahwa dengan kesabaran kita, bahwa dengan ketekunan kita itu benar-benar kita bisa mendapatkan uang dari itu semua. Dan sekali lagi aku ingatkan bahwa di video aku ini sama sekali nggak ada unsur pamernya, karena ya buat apa juga kan ya pamer, karena masih banyak juga youtuber-youtuber yang lain yang pendapatannya mencapai puluhan bahkan ratusan juta setiap bulannya. Jadi kayak aku masih merasa belum ada apa-apanya dibanding mereka gitu loh guys. So, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya, karena dalam video ini aku benar-benar membeberkan semuanya secara real. Pesan aku untuk semua para youtuber pemula yang menonton video ini, bagi kalian yang masih menunggu 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton, bagi kalian yang masih menunggu proses ditinjau, bagi kalian yang masih menunggu surat PIN Google AdSense kalian itu datang ke rumah kalian, pokoknya kalian semangat terus, jangan putus asa. Intinya nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kalau misalnya kalian kerja keras, kalau misalnya kalian sabar, kalau misalnya kalian tekun dan konsisten, semuanya pasti akan berbuah manis. So, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!